Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atantu min darmin la tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saqhuhu na'una wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. لترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سناته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد قلوبي ودوائها وعافيتي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanalladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila fatihil sayyidina wa habibina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila muallifi hadzal kitab lil imam Alawi bin Abbas al-Malik al-Hasani wa waladihi Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik al-Hasani wa lil imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad oleh jami' masyayikhina aina makan wa ila syekhina wa murabbiruhuna syana syamashra wa nizuri al-banjari wa ila amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'id darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli man wa bi salafus salih bi niyatil qabul wa tamami kulli suni wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala at-tarhibu fil wa qala al-muallif rahimahullah at-tarhibu minal hilfi bi ghairillahi ta'ala wa minal yaminil kadhibah wa qasatil halafi billah wa in kana shadiqan. Kita membahas tentang ancaman dari bersumpah atas nama selain Allah dan ancaman tentang sumpah bohong dan banyak bersumpah dengan nama Allah sekalipun benar. Jadi jangan tapi banyak bersumpah, apalagi membawa nama. Dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah, jangan. Tapi memang orang kita ini jarang memang. Ini dibahas sering karena orang Arab tuh dikit-dikit bersumpah. Dikit-dikit wallahi, wallahi, dikit-dikit bersumpah. Kalau orang kita kan jarang. Tapi yang biasa bersumpah maka disudahi. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa la taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kamu menjadikan Allah, yaitu bersumpah atas nama Allah, urdatan liaymanikum, sebagai penghalang bagi sumpah-sumpahmu agar kamu tidak berbuat baik dan bertakwa.
dan tidak mendamaikan di antara manusia. Artinya jangan bersumpah yang kada baik membawa nama Allah. Pokoknya demi Allah nah kubunuhinya, bahwa itu haramnya murakab bertingkat-tingkat. Pokoknya demi Allah kalau kada ku tampar lain aku ngarannya. Sudah iya, sudah menyumpah nama Allah, sumpahnya kada baik lagi. Nah itu double. Ini dulu karena pernah satu saat istri Nabi kita Muhammad Sayyidah Aisyah pernah dituduh berselingkuh. Gara-garanya tuh Nabi berjalan dengan sahabat habis pulang perang. Habis itu mampir di satu daerah kemalaman, lalu bermalam di pinggir jalan berkemah. Nah ketika hendak pergi lagi subuh menyambung perjalanan, rupanya Sayyidah Aisyah ini hendak berkamih, hendak buang hajat, lalu berpisah dari rombongan, buang hajat tadi. Nah, setelah itu kembali ke rombongan, tapi ternyata mahahar memegang-megang di dada, mana kalung nih hilang, kalung. Lalu berbulik lagi, kembali lagi mencari kalung yang hilang di tempat buang hajat. Karena orang bahari kan kada be-WC, cari jauh gitu kan, wadah yang sunyi, hanya buang hajat. Orang bahari gin, WC-nya kan jauh di belakang, terpisah antara rumah dengan WC. Wah, itu sudah zaman modern kan. Nah, semakin kesini bersatu sudah WC di dapur, termasuk dalam rumah. Tambah kesini lagi, tambah lagi WC-nya dalam kamar. Nah ketika mencari kalung tadi ketemu, cuma ketika berbulik lagi ke rombongan, rombongan berjalan sudah, rombongan berjalan jauh sudah. Bah Jarsidin, kalau aku terus berjalan orang mencari kada ketemu, lebih baik aku berdiam di situ. Jadi ketika rombongan itu jalan merasa kehilangan Sidin, pasti berbulik mencari Sidin kan. Tapi kalau Sidin berjalan kada ketemu, jadi lebih baik Sidin berdiam di situ. Dan tukang angkat tandu itu kada sadar juga, karena Sidin ini langsing. Lalu berdiam di situ, guring di situ. Sekalinya ada salah seorang sahabat juga yang ketinggalan rombongan, ngarannya Sofwan bin Mu'attal. Nah ketika ketinggalan rombongan ini melihat bebinian, ini Aisyah nih ya. Karena waktu itu memang Sidin sudah bercadar bini Nabi ini. Tapi kan sebelum ayat-ayat cadar itu turun, ini Sofwan pernah melihat Aisyah. Jadi dari perawakan, dari gaya tahu, wah ini Aisyah ini bini Nabi. Lalu ditemanilah, disuruh naik ke atas unta atau di Sidin di bawah aja Sofwan. Artinya berjalan ini menjaga jarak. Lalu namanya bertinggal berdua, laki dengan binian. Lalu orang yang tidak suka, waktu itu ulun kada ingat siapa ngarannya. Pokoknya sahabat Abdullah munafik, Abdullah bin Salul ini gembong munafik. Orang Islam mengaku secara zahir tapi munafik. Ini yang menuduh, wah berarti Aisyah bin Nabi ini selingkuh, waliyadzubillah, dituduhnya. Lalu ribut. Sidin, Siti Aisyah kada tahu, dalam keadaan garing di rumah. Lalu berapa hari, hampir sebulan rasanya, ketika hendak ke WC minta kawani dengan kawan.
Kalau keluarga juga rupanya ketika ke WC, kan namanya WC tadi kan di rumah kan, keluar belakang jauh, ketika kembali rupanya kawan keluarga ini terpeleset, kata-kata peleset menyumpahi ke laki, apa sih ngarannya, latah. Ketika latah menyumpahi ke laki, oh celaka Bimistah nih jar. Cerita Aisyah, kenapa kamu sumpahi lakimu? Udah boleh itu. Lalu diceritakannya, pian tahulah, pian ini sudah digosipkan selingkuh. Wah, yang awalnya garing mendengar kabar itu tambah garing sidin. Dan di antara orang yang menyebarkan itu ya lakinya itu, namanya Mistah. Nah, ketika menyebarkan itu, walhasil Nabi pun kadat, oh jasita Aisyah, pantas Nabi kad anu suamiku kada heran-heran dengan aku selama berapa hari ini. Ketika masuk ke rumah bertanya kabar aja sudah artinya tidak hangat tuh. Rupanya Nabi ini mendengar juga, cuma tidak memberi keputusan karena wahyu belum ada turun, dan hendak membenarkan kada mungkin, hendak mendustakan tidak ada buktinya, datangnya berduaan. Jadi Nabi itu dilema, sampai akhirnya Nabi itu sempat dengan sahabat-sahabat itu berdiskusi kayak apalah di sini, kayak apa ya ini, kayak apa. Ada yang menyarankan cerai aja sudah, tapi Nabi kada mau mengambil cepat tindakan, biarkan. Nah, sampai akhirnya Allah turunkan ayat, ini sudah hampir sebulan kejadiannya, baru turun ayat yang menjelaskan kalau Sayyidah Aisyah tidak bersalah. Itu hanya mulutnya orang-orang munafik. Makanya kalau ada kabar jangan langsung dipercaya. Kayak itu jar Quran, apabila datang kabar kepadamu yang membawa orang-orang munafik, maka cross check dulu, fatabayyanu. Jangan langsung dipercaya. Ada dengar orang hendak berambangan, hendak bercerai, hendak banu, jangan mempercayai gosip. Untuk Quran madahkan, jangan dipercayai. Ternyata Sidin memang tidak bersalah, orang kadang ngapa-ngapain, lalu akhirnya menegur, baru berbaikan lagi. Nah, tapi yang terpeleset tadi, yang latah tadi kan lakinya tuh umpat menyebarkan fitnah itu. Padahal yang terpeleset itu dengan lakinya itu yang membiayai hidupnya, menanggung hidupnya banyak dari Abu Bakar Siddiq. Jadi hidup itu memang umpat dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi setiap bulan mungkin diberi duit, diberi makanan, dibantulah hidupnya miskin. Oh, Abu Bakar mendengar begitu karena kan Abu Bakar kan anaknya Sayyidah, bisi anak namanya Sayyidah Aisyah. Oh, mendengar anaknya dipitnah berselingkuh, yang menyebarkan orang yang ia tanggung anunya duitnya, keluarga juga mungkin kayak sepupu keponakan gitu nah. Lalu Sidin bersumpah, pokoknya demi Allah aku kada mau lagi memberi bantuan. Nah, ini diantaranya ayat itu jangan begitu. Tapi Abu Bakar dipuji juga dengan Quran di ayat yang lain, artinya bagus berbuat baik daripada bermusuhan gitu. Nah, maka ini salah satu di antara alasan ayat ini turun. Jangan kamu menjadikan Allah sebagai sumpah untuk menghalangi kamu berbuat baik, untuk menghalangi kamu berbuat baik. Katanya jangan bersumpah demi Allah kok ada memberi lagi daya. Bersumpah juga jangan. Wa qala ta'ala, itu cerita, artinya memang sekelas kehidupan Nabi aja rumah tangga tuh ada guncangnya, ada ujiannya. Ini sekelas Nabi pernah kada betaguran dengan bini kecuali yang memang seadanya aja, bahkan sampai hendak berceraian, itu sekelas Nabi. Tapi hikmahnya besar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, jangan mudah memutuskan perkara ketika ada masalah. Nabi kan kada mau memutuskan, diam Nabi, tunggu wahyu turun lawas, berbulan-bulan hanyar turun wahyu baru Nabi memutuskan itu ya. Sampai Sayyidah Aisyah tuh menangis balik ke rumah, menangis mengadu dengan Mama Sidin. Ujar Mama Sidin, aku kada bisa bantu kayak apa aja Sidin.
Artinya memang sekelas Nabi aja dengan bini Sidin ada memang ujian rumah tangga, cuma jangan gegabah. Nabi dengan Sayyidah Aisyah kada gegabah. Ya. Wa qala ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janjinya dengan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Artinya tuh wani bersumpah padahal yang inya kehendak itu hal yang remeh aja, tapi wani bersumpah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, yang berani bersumpah atas nama Allah demi hal-hal yang murah, demi hal-hal yang remeh aja bersumpah. Nah, maka sumpah dusta lagi. Maka ulaika la khalaq, mereka itu tidak ada bagian lagi baginya di akhirat. Artinya jatahnya tidak ada lagi di akhirat. Artinya orang ini bakal bangkrut di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka di hari kiamat karena marah. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada mereka. Wala yuzakkihim, mereka juga tidak disucikan nanti. Walahum iqabun syadid indallahi ta'ala, mereka pun akan mendapatkan siksa. Orang yang suka bersumpah, apalagi berdusta bersumpah lagi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah untuk mengakui harta orang lain yang muslim tanpa haknya, maka dia akan bertemu dengan Allah dan Allah akan marah ketika itu. Dia akan bertemu dengan Allah sedangkan orang atasnya akan marah. Orang yang bersumpah mengakui harta milik orang lain. Demi Allah nih barangku jar. Kita hendak mengaku itu barang kita kan ada bukti. Orang bersumpah dan barang ada diinya, maka itu jadi miliknya sebenarnya. Kan pernah terjadi itu. Sayyidina Ali ketika berjalan, rupanya baju perang, baju besi itu jatuh tanpa beliau sadari. Ketika sampai baru sadar mana baju perang ada, mungkin ditaruh di manakah, di kuda kan, atau di kendaraan keledai kah atau unta kah. Ketika berbulik lagi mencari itu, rupanya diambil sudah dengan orang Yahudi. Ojar orang Yahudi, ini punyaku jadi Nabi. Iya, ini punyaku, kada ini punyaku. Lalu akhirnya berkeras-kerasan, bersumpah-sumpah. Kan Yahudi kan sama juga, bersumpah Allah juga. Lalu dibawalah ke pengadilan ketika itu, padahal khalifahnya Sayyidina Ali, ibaratnya presidennya lah. Lalu membawa kasus itu ke pengadilan. Ujar ketua pengadilan, itu barang kan di tangannya Yahudi, dan ini bersumpah kan mengaku barang itu, mengaku-ngaku barang itu. Sekarang kalau barang itu hendak diambil dari tangan Yahudi, Sayyidina Ali ada saksinya. Ada, ini anakku, ini tahu kalau ini barang ini ciri-cirinya punyaku. Ujar hakim, anak tidak boleh menjadi saksi karena pasti membela Ka'bah. Maka tidak ada bukti, tidak ada saksi, barang itu jadi milik orang Yahudi. Padahal ini yang mengangkatnya jadi hakim gin Sayyidina Ali. Cuma begitulah keadilan hukum Islam. Maka orang itu masuk Islam gara-gara oh ternyata begitu aturannya, tidak pandang bulu, biar bosnya sendiri, biar bosnya yang mengangkatnya jadi hakim. Namanya ini aturan hukum tetap harus berjalan. Nah ini
diancam oleh Nabi, orang yang mengaku barang orang lain, mengaku akui dengan bersumpah nama Allah, maka Allah akan murka kepadanya di hari kiamat ketika dia bertemu dengan Allah. Qala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Nabi membacakan kepada kami ayat untuk membenarkan ucapannya itu dari kitab Allah. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji dan sumpah mereka, janji Allah sumpah mereka dengan harga yang murah. Nah, mereka tidak akan dapat jatah di hari kiamat, tidak akan diajak bicara, tidak akan dipandang, tidak akan dibersihkan, dan bagi mereka azab yang pedih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama abah-abah kalian. Artinya jangan bersumpah membawa nama abah, pedatuan, kai. Maka siapa yang bersumpah maka hendaklah bersumpah atas nama Allah. Kalau memang kepepet hendak bersumpah juga, maka bersumpahlah atas nama Allah, demi Allah. Atau kalau kada mau le awil yasmut, atau hendaklah dia berdiam, jangan bersumpah. Bahkan Nabi mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan al-kabair termasuk dosa-dosa besar. Pertama syirik, syirik menduakan Allah Ta'ala. Syirik ini ada dua, ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali, syirik yang jelas, syirik memang bertuhankan selain Allah Ta'ala, menyembah dewa, menyembah patung, bertuhankan selain Allah. Tapi ada syirik namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik tersembunyi ini beramal bukan karena Allah, berarti kan tujuannya selain Allah, berarti dia syirik dalam beramal, menyekutukan Allah dalam tujuan amalia riya. Dan Nabi ini mewanti-wanti, ittaqu hadza syirka, takutlah kamu dengan syirik yang ini. Artinya syirik yang riya ya, beribadah, beramal bukan karena Allah tapi karena manusia. Fa innahu akhfa min dabibin namal, karena syirik itu lebih kecil daripada langkah semut di waktu yang malam. Ya, kayak apa? Langkah semut hitam di tengahnya malam, di atas batu hitam, kelihatanlah kira-kira. Begitulah syirik kecil, riya itu memang terselubung. Oh kada, ini kita posting ini untuk ini aja. Wah, ini kita posting ini untuk melihatkan nikmat aja. Wah, ini kita ini kesini kita pokoknya niatnya kada pamer, padahal ini pamer. Nah, itu pamer itu riya, itu syirik. Hati-hati. Tapi yang dimaksud sini kabair, syiriknya syirik besar. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kedua orang tua ini menjadi ciri akhir zaman. Apabila sudah banyak orang yang durhaka, maka di akhir zaman itu ciri-cirinya. Wa qatlun nafs, bunuh diri, dosa besar juga. Wal yaminil ghamus, dan sumpah palsu. Nah, ini dosa besar. Jadi di antara dosa besar syirik, durhaka dengan orang tua, bunuh diri, dan bersumpah palsu. Termasuk dosa besar ini kalau sumpah palsu ini di pengadilan, bersumpah-sumpah supaya mendapatkan harta inilah, harta waris lah, harta rebutan, harta gono gini lah, harta bertetanggaan, pokoknya bersumpah palsu. Kalau itu aja dosa besar, apalagi nang membela orang nang salah, ahli hukumnya, hakimnya yang bermain, disogok berubah hukumnya, atau advokatnya tahu orang salah membunuh, dibela aja, dibayar, pokoknya jadi menang. Wah, dosa besar, dosa besar. Karena yang bersumpahnya dan dosa besar saksi-saksinya nih, apalagi pelakunya.
Tapi kalau inya bujur membela yang tertindas beganal pahalanya. Jadi di antaranya pengacara itu kalonya untung benar, kalonya rugi benar. Pengacara tuh, karena kalau ini yang bela orang baik, emang ini memang mencari kebenaran, ya baik. Tapi kalau ia sudah tahu orang tuh salah, dibelanya sampai menang, lalu membuat laporan-laporan dusta, lalu memutarbalikan hukum, akhirnya menang, ini dosanya rugi besar. Ya. Dua ini berpijak di dua wadah. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Ada salah seorang sahabat namanya Jubair. Annahu iftada yaminahu bi asyrati alaf. Beliau itu pernah menebus sumpahnya 10.000 dirham. 10.000 dirham. Nah, berapa yuk kira-kira duit sekarang? 1 dirham berapa? Kalau dinar kan duit emas, ini dirham. Memang di kurs 1 dirham berapa rupiah kira-kira? 73.000. Ini yang terbaru nih, 73.000. Anggaplah 70.000 lah. 70.000 dikali 10.000. 700 juta. Ini salah seorang sahabat namanya Jubair, pernah berdusta tapi bersumpah atas nama Allah, lalu inya menebus sendiri sumpahnya itu, merasa bersalah karena membawa nama Allah nih. Pian bayangkan aja, ngaran pian dibawa-bawa, padahal pian kan ada salah, padahal kita manusia aja, ini membawa nama Tuhan. Nah, inya menebus dengan 10.000 dirham. Berapa duitnya tadi? 700 juta. Ujar Sidin, baru warabil Ka'bah, lau halaftu shadikan. Kalau aku bersumpah yang bujur. Wa inna ma huwa syai'un iftadaitu bihi yamini. Ini adalah tidak lain sesuatu yang menjadi tebusanku karena sumpahku. Nah, katanya pernah menebus sumpah. Ya, bersumpah demi Allah, cuma berdusta. Kalau berdusta apa membawa nama Allah, kayak apa anunya menebusnya? Pertama, ini kan inisiatif beliau sendiri, 700 juta ini. Kalau dalam aturan fikih ada 3, pian memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau pian memerdekakan budak. 3 ini pilihannya, pilih aja bebas. Tapi kalau pian kada sanggup dengan ini, atau pian lagi pilihannya mengganti dari 3 ini, berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari, bersumpah nama Allah tapi berdusta. Rupanya tobat. Nah, ketika inya tobat, inya mesti membayar 3 hari puasa sebagai tebusan sumpahnya itu. At-targhibu fi ada'i syahadah wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Awal Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa 'alaika bil iktsari minad du'a wal istighfar. Wal istighfar li nafsika wa li walidayka wa qarabatika wa ashabika khususan wa li sairil muslimina umuman, fa inna du'al muslim li akhihi bi dhuhril ghaibi mustajabun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun, da'watul mazlum wa da'watul muslim li akhihi bi zuhril ghaibi. Hendaklah kamu memperbanyak doa. Ad-doa mukhul ibadah, karena doa itu adalah intisari ibadah. Kita sembahyang itu secara bahasa arti sholat itu adalah doa. Sholat itu nah, sholat zuhur, sholat asar, apa gerang arti sholat itu kalau diterjemahkan maka arti sholat itu adalah doa. Makanya as-sholat lughatan ad-doa, doa. Perbanyak doa. Doa itu intisari ibadah. Kenapa dikatakan intisari ibadah? Karena doa itu merupakan pertanda kalau kita ini berhajat kepada Allah. Kalau kita ini orang yang lemah, hendak meminta kepada Zat yang maha kuat. Kita ini berarti perlu kebaikan Zat yang maha baik. Maka doa itu tanda ketundukan. Wal istighfar li nafsika wa li walidaika, dan hendaklah memperbanyak istighfar untuk dirimu dan untuk kedua orang tuamu, dan juga kerabat-kerabatmu, keluarga, dan juga teman-temanmu secara khusus dan secara umum untuk kaum muslimin. Istighfar. Fa inna du'a al-muslim li akhihi bidzal ghaibi mustajab, karena doanya seseorang yang muslim untuk saudaranya dengan cara ketidaktahuan, artinya mendoakan orang diam-diam, itu mustajab. Ya, kalau doa di hadapan ini bisa ada maunya, atau paling ada tanda terima kasih. Makasih banyaklah, mudahan bian sugih, mudahan bian barakat, ya, karena ada yang dibalas. Tapi kalau mendoakan secara pribadi tanpa ketahuan, maka ini ciri orang ikhlas, doakan, makanya mustajab. Ya. Istighfar untuk diri sendiri dan untuk kedua orang tua. Nabi mengatakan dalam hadisnya ada dua doa yang di antara dua doa itu dan dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab, tidak ada batasan, pokoknya kabul langsung. Doa orang yang terzolimi, satu, doa orang yang terzolimi apabila inya berdoa kabul. Bahkan dalam satu hadis, walau kana kafiran, walau kana kafir, sekalipun dia orang kafir. Ada tuh riwayat begitu. Yang kita kadang terasa menyakiti orang tuh kadang-kadang kerasa, kadang muntung kita ini mungkin plus cepos sudah terasa orang sakit hati, artinya menzolimi orang tanpa sadar. Ya. Makanya kayak guru-guru kita, misalnya kayak di Banjar, kayak almarhum Guru Zuhdi, sering meminta halal, minta ridho, minta maaf, karena kalau ada yang tidak sengaja menzolimi orang ini, nah, kalau sengaja berarti parah banget, ya. Nah, jadi hindari doa orang yang terzolimi, kabul doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa seorang muslim bagi saudaranya dengan bizuhril ghaib, dengan tanpa ketahuan, ya, dengan di tengah-tengah ketidaktahuannya gitu. Wa qala alaihi salam, berkata Nabi kita Muhammad, idza da'al muslimu li akhihi bi zuhril ghaibi, apabila berdoa seorang muslim untuk saudaranya di tengah ketidaktahuannya, maka qalal malaku, berkata malaikat, amin walaka bimithlihi, amin, dan engkau pun sama dengan doa yang kamu panjatkan. Amin itu bermakna istajib, kabulkan ya Allah. Amin itu artinya kabulkan ya Allah. Amin artinya kabulkan doa saya ya Allah. Maka ujar malaikat ketika kita mendoakan saudara kita yang muslim tanpa sepengetahuannya, kata malaikat amin, dan kamu juga dengan doa yang sama. Artinya ini dapat doa malaikat, kabul doa malaikatnya. Makanya kalau hendak kabul, doakan orang,
supaya mengefek kepada kita. Ya. Wa qala Maimun bin Mahran rahimahullah, man istaghfara li walidayhi ba'da kulli maktubah, barang siapa yang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya setiap kali selesai salat 5 waktu, faqad qama bisyukri lahuma, sungguh dia telah mensyukuri terhadap kedua orang tuanya yang Allah perintahkan dengan firman-Nya, anishkurli wali walidaik, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Makanya termasuk amalan seorang anak itu berbakti dengan orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia. Maka diantaranya tidak lupa mendoakan orang tua setiap kali selesai sholat. Dan itu penting sekali, sehingga ulama-ulama kita itu menyusun di dalam doa-doa mereka kada ketinggalan doa untuk orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina atau wa liwalidaina, kurang lebih aja antara jamak dengan tasniyah. Itu penting sehingga dibuat dalam doa-doa mereka. Wa warada, ada riwayat yang datang, anna man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat fi kulli yawmin 27 marrah kana minal ladzi yustajaba du'auhum wa bihim yurzaqul ibadu wa yumtarun wa hadza wasful auliya. Ada riwayat yang mengatakan siapa yang memintakan ampun untuk orang beriman laki-laki dan perempuan setiap hari sebanyak 27 kali, maka dia termasuk orang yang dikabulkan doanya. Dan dengan sebab mereka itulah para hamba-hamba Allah ini diberikan rezeki dan diberikan hujan. Dan tentu ini adalah sifatnya para aulia, ujar Sidin. Jadi kada ketinggalan juga ulama-ulama kita itu sebelum selesai wirid pasti berdoa istighfar, astagfirullah li wal mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li wal mu'minina wal mu'minat 10 kali saya. 11 kali 11. Karena kalau sehari 5 kali berarti berapa? 50. Nah, ini 27. Kalau kami memang 27 bahari di pondok kita bisa asar tuh. Astagfirullahaladzim wal mu'minina wal mu'minat 27 kali. Siapa yang membaca seperti ini maka doanya kabul. Dan Allah jadikan dengan sebab orang itu yang membaca itu, maka hamba-hamba Allah yang lain diberikan rezeki, diberikan hujan. Dan tentu berarti ini sifatnya para aulia. Orang hendak jadi wali pasti doanya kuat untuk orang beriman, bukan untuk diri sendiri. Makanya kan Syekh Saman Al-Madani itu kan sampai mewasiatkan siapa yang membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma sir ummata Muhammad, Allahumma majbur ummata Muhammad 4 kali berturut-turut setelah sembahyang subuh, sebelum dia berbicara dengan orang lain, maka dia digolongkan wali kutub. Ya memang ada riwayat misalnya yang mendukung pernyataan itu. Kenapa? Karena isinya perhatian dengan umat Nabi Muhammad, bukan untuk diri sendiri ya. Walaupun kembali kepada diri sendiri. Wa'lam anna huquqal muslim 'alal muslimi katsiratun. Ketahuilah hak-haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu banyak. Artinya yang mesti kita berikan, yang mesti kita lakukan kepada sesama muslim itu banyak. Fa idza aradtal qiyama biha ala wajhiha fa'amilil muslimin fi ghibatihim wa hudurihim bima tu'ibu ayyu'amiluka bihi. Apabila kamu mau menunaikan hak-hak itu dengan caranya yang tepat, sesuai dengan caranya, maka pergaulilah
berkawanlah, bertemanlah, berhubunganlah dengan kaum muslimin pada saat mereka tidak ada, pada mereka ada, entah mereka itu tidak adakah atau mereka adakah, dengan sesuatu yang kamu sukai agar mereka juga bertindak berlaku kepada kamu. Artinya seperti mana kita ingin diperlakukan, begitulah memperlakukan orang lain. Entah mereka ada atau tidak ada. Kalau tidak ada kan berarti barangnya, rumahnya, kendaraannya, anaknya, kan gitu. Anaknya bahaya, rupanya bermain pinggir banyu, misalnya mamanya kadang melihat, anak gitu. Atau inya motornya di luar, kuncinya bertinggal diambilakan. Nah itu cara bermuamalah yang baik ya, untuk menunaikan hak-hak sesama muslim. Maka begitulah seperti mana kamu ingin diperlakukan, begitulah kamu memperlakukan orang. Wajahid nafsaka, lalu bersungguh-sungguhlah dirimu ya. Wawatin qalbaka, dan kuatkanlah, azamkanlah, nahab ya, watin artinya tekankanlah pada hatimu, ala antu ibalahum minal khairi ma tuhib li nafsik, bahwasanya kamu menyukai bagi mereka itu kebaikan seperti mana kamu menyukai kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan kamu juga tidak suka kepada mereka dari kejahatan apabila kejahatan itu menimpa mereka, ma takrahu li nafsik, seperti apabila kejahatan itu juga menimpa dirimu. Nah, kalau bahasa orang bahari kan, kalau hendak cubit orang, cubit dulu diri sendiri. Kalau hendak nampar orang, tampar dulu diri pipi sendiri. Nah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian. Kada sempurna beriman nih, kurang imannya nih, bermasalah imannya, kecuali sampai dia bisa mencintai dirinya sendiri seperti mana sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi juga mengatakan, al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'don. Orang Islam dengan orang Islam yang lain seperti bangunan, dia saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa kal jasadil wahidi idza ishtaka minhu adu tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal hama. Demikian juga saudara sama-sama muslim ini seperti jasad yang satu, seperti tubuh yang satu. Apabila mengadu salah seorangnya anggota tubuhnya, maka semuanya akan mengajak kepada jasad bisahri dengan begadang dan demam. Tangan sakit, tangan patah, maka yang demam seluruh badannya ikut demam, seluruh badannya ikut tidak bisa tertidur. Gigi yang sakit, mata kada mau teguring ya. Nah, maka begitulah seorang muslim. Apabila ada muslim yang disakiti, maka hendaklah dia ikut empati, bukan simpati lagi. Nah, beda kalau simpati dengan empati, lain simpati yang kartu bang ya. Simpati itu peduli dengan orang, tapi kalau empati itu merasakan kesusahan orang lain. Kayak kuitan mama dengan anak, anaknya garing, sampai mengatakan kalau bisa mama aja yang garing daripada ikam yang garing. Artinya saking ingin merasakannya, tidak relanya gitu kalau anaknya sakit. Nah itu namanya empati. Kalau sekedar siannya lah ikam lah, nah, kasihan aja, itu namanya simpati. Ini empati. Begitu seharusnya jadi. Maka kada salah kita kalau lagi di masjid, pagi Jumat mendoakan saudara di Palestina misalnya, sudah membantu secara fisik kada, membantu secara duit kada juga, doa barang gitu. Kan dibantai sekarang masih terus. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah, idza lam tastati an tanfa'alil muslimin fala tadurruhum.
Nah, ini jadikan moto bagus nih. Moto kehidupan. Wa idza lam tastati an tasurrahum fala tasuhum wa idza lam tastati an tafrahahum wala taghammahum wa idza lam tastati an tamud an tumaddihahum fala tazummuhum. Kalau kamu tidak sanggup memberikan manfaat untuk kaum muslimin, maka jangan meolah mereka bahaya. Tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan mengalihi. Ya, sudah tidak memberikan manfaat, bikin susah lagi, jangan. Ya. Jadi kalau tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan menyusahkan mereka, jangan membuat mereka berbahaya. Kalau kamu tidak sanggup membahagiakan mereka, maka jangan bikin mereka menderita. Jika kamu tidak sanggup membahagiakan mereka, ini kurang lebih aja, maka jangan kamu bikin sedih mereka. Jika kamu tidak sanggup memuji mereka, maka minimal jangan mencela mereka. Ya, intinya kalau hidup itu tidak bisa membuat manfaat, maka jangan bikin mudarat. Itu moto hidup kita tuh gitu seharusnya. Nah, hidup harus bermanfaat. Kalau tidak bisa minimal jangan menyusahkan orang lain. Jangan bikin mudarat gitu. Wa qala Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani radhiyallahu anhu. Apa jadi Abdul Qadir Jailani? Kun ma'al haqqi ka'an la khalq. Jadilah kamu bersama Allah yang maha benar seakan-akan tidak ada makhluk. Artinya kalau memang kita berbuat memang sesuai dengan syariat, memang karena Allah, maka jangan lagi menghiraukan makhluk, jangan mengharap pujian, jangan runtuh semangat ketika dihina. Kalau kamu sudah bersama Allah al-haq, maka tidak ada lagi makhluk. Ka'an la khalqun, seakan-akan tidak ada makhluk lagi. Wa kun ma'al khalqi ka'an la nafs. Jadilah kamu bersama makhluk seakan-akan tidak punya diri sendiri. Artinya dedikasikan hidupmu untuk masyarakat seakan-akan kamu pun tidak punya harga diri lagi. Artinya hartamu untuk orang lain, napasmu untuk orang lain, ilmumu untuk orang lain, kebaikanmu untuk orang, seakan-akan kamu tidak punya apa-apa lagi. Itu nasihatnya gitu, berat benar itu. Kalau kamu benar dan kamu yakin bersama Allah, maka jangan pandang lagi siapapun dari makhluk, seakan-akan tidak ada makhluk lagi. Tapi kalau kamu bersama makhluk seakan-akan dirimu tidak ada, artinya totalitas memang membersamai manusia, membantu orang, itu berat. Qala ba'dus salaf, berkata ulama-ulama terdahulu, an-nasu mubtala wa mu'afa. Manusia itu dua aja, ada yang sedang diuji, ada yang diberikan keafiatan. Nah, saat ini semua kita ini maka sedang diberikan keafiatan. Ya, artinya kan bisa berpengajian sama-sama, bisa belajar sama-sama. Ini kan nikmat batiniah. Mungkin duit tidak dapat, tapi dapat kekuatan rohani. Ini ada kekuatan batin hati. Allah berikan kita mau belajar, mau duduk bersama. Farhamu ahlal bala, maka sayangilah orang yang terkena bala. Artinya orang terkena bala ini bukan hanya orang yang kena penyakit, tapi orang yang kehidupannya hitam, kehidupannya penuh dengan maksiat, itu disayangi, selamatkan mereka. Gitu nah. Memusuhi pelaku maksiat tidak baik. Orang ini pemabuk, dia orang ini bisa mengobat, orang ini berzina, lalu dimusuhi, kada baik. Harusnya dibantu supaya dia keluar dari lingkaran itu. Kayak apa ini keluar? Kalau memang kada mau menegur pun dengan niat supaya ini mau berubah. Ya, karena kita bukan membenci orangnya, tapi membenci perilakunya. Maka sayangilah orang-orang yang kena bala seperti itu.
Washkurullaha, bersyukurlah kepada Allah atas keafiatan yang Allah berikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis dah. Jam berapa sudah? Sejam banget sudah. Ada pertanyaan kah Pian? Kalau ada pertanyaan takunkan aja, karena kan anak pembahas lagi tanggung gitu nih bab hanyar tentang taubat. Nah, memahami doa itu penting. Doa itu qabul atas kehendak Allah dalam bentuk yang Allah inginkan dalam waktu yang Allah kehendaki. Makanya ujar Imam Ibnu Athaillah, la takun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Jangan sampai kamu sudah berdoa mati-matian, menangis-nangis, berharap-harap, tapi belum juga terkabulkan, membuat kamu putus asa. Jangan. Fa innahu dominah lakal ijabah, karena Allah menjamin doa kamu itu pasti kabul. Ya. Fa innahu dominah lakal ijabah fima takhtaru li nafsik la fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik. Tapi kabulnya itu dalam bentuk yang Allah inginkan untukmu, bukan dalam bentuk yang kamu inginkan. Kita hendaknya begini, tapi Allah hendaknya kayak itu, tapi itu kabul juga. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Ya, kabul. Dan terkadang kabulnya doa itu berbalik, kita minta tapi tidak diberi. Itu juga pengkabulan. Ya, anak-anak itu sakit lewat es krim, inya minta es krim tapi dalam keadaan sakit, demam, amandel lah misalnya lagi. Kira-kira pian ibu-ibu membelikanlah kada kalau berarti tidak memberikan itu adalah pilihan terbaik untuk anak, sekalipun anak itu kadang menyadari kalau ini pilihan yang terbaik dari orang tuanya. Jadi terkadang kita minta ini minta itu kadang diberikan oleh Allah, justru itu kabul, tapi kabul dalam bentuk yang Allah inginkan. Ternyata Allah menginginkan hal yang berbalik. Tentu keinginan Allah lebih baik daripada keinginan kita. Ya. Atau diberi dalam bentuk lain tadi, minta duit anak halus SD kelas 2 SD kelas 1 minta duit 1 juta, padahal orang tuanya jangankan 1 juta 100 juta gin punya misal, tapi kira-kira walaupun duit 100 juta kira-kira anak ini diberilah 1 juta, kada mungkin, karena porsinya kada sesuai. Maka terkadang kita minta itu minta ini porsinya tidak sesuai, kita tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu, maka tidak diberikan atau diberikan dalam porsi yang lain. Ya, lalu kita yang kada berakal ini, wah Allah Ta'ala ini kada memberi, wah anu kada adil rasanya, kita buruk sangka. Seperti anak-anak tadi menangis-nangis, Pak mama ini pelit jahat, cuma anak ini kada paham. Padahal anak ini manusia, mamanya juga manusia, apalagi ini kita hendak memahami Allah Ta'ala, kayaknya jauh sekali ilmunya, ada banding, maka kadang kita tidak paham. Ya. Atau kabulnya dalam waktu yang lain, kita hendaknya sekarang, jangan kada kena aja, kalau sekarang kau beri, karena kan kada ingat lagi. Ya, kalau dulu menangis-nangis minta ini minta itu, ketika diberikan hilang sudah tangisannya itu. Artinya kedekatan dia dengan Allah akan hilang kalau doa itu diberikan langsung. Maka mungkin Allah masih menginginkan dia dekat dengan Allah, ya, sehingga ditahan doa itu. Nah ini doa, makanya doa itu pasti kabul. Cuma jangan pian kira kabul sesuai dengan keinginan, tapi dalam kabul dalam bentuk yang lain. Ya, yang penting kita mau berdoa aja luar biasa, karena doa itu ibadah, karena Allah Ta'ala katakan kan ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu kan perintah, kalau berarti ketika kita berdoa kita menjalankan
Perintah berarti ibadah doa itu. Jadi pian jangan pikir lagi kabul atau kada, pasti kabul, cuma dalam bentuk yang Allah inginkan dan dalam waktu yang Allah inginkan, dan sudah bisa mengangkat tangan itu pun sudah ibadah yang besar, yang lebih besar daripada pemberian. Kita berdoa ini kan ibadah, itu pemberian yang lebih besar daripada doa yang kita minta terkadang. Nah, dan kalau berdoa tuh jangan terlalu meminta untuk kehidupan dunia kita terus. Minta ini, minta itu, minta ini. Sesekali bang berdoa tuh minta dekat dengan Allah, minta dinyamankan ibadah, minta kira-kira ya Allah keturunan soleh solehah. Nah, kada kepentingan pribadi tuh, ya Allah minta supaya dengan Al-Quran nih hubungan baik, minta supaya diampuni dosa, diwafatkan husnul khotimah. Nah, doa-doa itu yang perlu dipanjatkan lebih sering daripada keinginan duniawi kita. Minta duit lah, minta macam-macam kadang ya. Artinya boleh-boleh aja, cuma porsinya sebenarnya lebih banyak kita minta untuk dekat dengan Allahnya gitu kan. Seharusnya, karena kalau sudah dekat nyaman dah. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan kabul ya. Dan kita yakin, hakul yakin kalau kita berdoa Allah pasti mengabulkan. Nah, mudah-mudahan naik haji kita berataan, umrah kita berataan, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah ba'da tul umur fi sihhati wa afiyah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.